Layaknya manusia, semua hewan yang hidup di dunia ini memiliki tingkat kecerdasannya masing-masing. Baik itu dalam hal berburu, bertahan hidup, ataupun hal lainnya. Keahlian hewan dalam melakukan sesuatu biasanya dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya, sehingga mereka pun mengikuti kebiasaannya tersebut. Seperti yang dilakukan oleh beberapa hewan berikut ini. Beberapa hewan ini memiliki kejeniusan yang mungkin jarang sekali dimiliki oleh hewan lainnya. Bahkan, ada juga yang sampai memanfaatkan sampah sebagai tempat tinggalnya. Seperti kelomang yang menggunakan botol sebagai cangkangnya, babi yang pintar melukis, hingga koloni semut yang mampu membuat rakit menggunakan tubuhnya. Dan inilah beberapa hewan jenius yang sangat kreatif. Kelomang. Sampah plastik merupakan salah satu polusi lingkungan yang sangat mengganggu. Apalagi jika sampah plastik tersebut berserakan di tepi pantai yang seharusnya menjadi tempat wisata. Namun selain menjadi perusak lingkungan, sampah plastik ternyata ada juga manfaatnya bagi beberapa hewan. Salah satunya adalah kelomang. Kelomang yang hidup di pantai ternyata dapat memanfaatkan sampah plastik yang dibuang oleh manusia untuk digunakan sebagai pengganti cangkangnya. Kelomang memang merupakan hewan krustasea yang tidak bisa membuat cangkangnya sendiri. Biasanya, hewan ini hidup dengan memakai cangkang dari hewan lain. Dan jika mereka tidak menemukan cangkang, hal lain yang kelomang lakukan adalah mencari benda di sekitarnya untuk dijadikan cangkang. Salah satunya adalah sampah plastik yang berserakan di tepi pantai, seperti tutup botol, pipa, hingga kaleng. Babi. Setiap hewan memang memiliki kecerdasan yang berbeda-beda, yang mungkin tak pernah kita bayangkan. Salah satunya adalah babi bernama Picasso ini. Babi yang tinggal di tempat perlindungan hewan bernama Farm Sanctuary yang terletak di Afrika Selatan mampu melukis lukisan layaknya seorang seniman. Picasso mampu melukis lukisan pada kanvas menggunakan mulutnya. Menurut informasi, Picasso awalnya adalah babi malang yang diselamatkan dari sebuah peternakan rumah jagal. Untuk mencoba menghiburnya, pengelola Farm Sanctuary memberinya beberapa mainan. Dan dari banyaknya mainan yang mereka berikan, hanya kuah saja yang dipilih oleh Picasso. Sejak saat itu, Picasso mulai mencoret-coret kanvas yang mereka berikan, dengan berbagai coretan hingga menjadi lukisan yang tak terduga. Ia menciptakan goresan-goresan abstrak yang sangat mengagumkan untuk seekor hewan. Bahkan seiring berjalannya waktu, lukisan buatan Picasso juga laku terjual hingga puluhan juta rupiah. Dan tak hanya itu, dengan bakatnya ini, membuat Picasso menjadi hewan pertama di dunia yang mengikuti pameran seni. Semut api. Untuk melindungi dirinya di alam liar, beberapa hewan memiliki caranya tersendiri agar dapat bertahan hidup meskipun dalam kondisi yang tak menguntungkan, sama seperti yang dilakukan oleh semut api. Seperti yang kita tahu, habitat semut api adalah di dalam tanah ataupun di sekitar pepohonan. Namun selain di dalam tanah, semut api ternyata juga mampu bertahan hidup di atas air. Ketika berada di atas air, koloni semut api akan saling bergandengan satu sama lain, hingga membentuk semacam rakit. Saat mengikat satu sama lain, di antara sisi semut api terdapat semacam udara yang saling terikat, sehingga membuat koloni semut api mampu mengapung di atas air. Formasi semut api ini terbilang cukup kuat. Meskipun ditekan sekalipun ataupun terbentur dengan benda di sekitarnya, semut api tak akan tenggelam dan tetap mengapung. Hal ini biasanya dilakukan oleh semut api ketika sarangnya dilanda hujan deras dan mulai banjir. Untuk melindungi dirinya dan koloninya, semut api akan menciptakan formasi rakit sebelum mereka tenggelam. Lumba-lumba hidung botol. Ada banyak sekali cara hewan untuk berburu mangsanya, mulai dari memasang perangkap hingga berkamuflase. Sama halnya dengan yang dilakukan oleh lumba-lumba hidung botol. Untuk menangkap ikan yang ada di sekitarnya, lumba-lumba hidung botol tak langsung mengejar mangsanya, melainkan membuat jaring lumpur terlebih dahulu. Kelompok lumba-lumba hidung botol akan berenang sambil mengacaukan air dengan mengepakkan ekornya pada dasar laut untuk menciptakan lumpur yang nantinya akan menjadi perangkap bagi ikan yang telah ditarget oleh mereka. Dengan kata lain, lumba-lumba hidung botol membuat tembok lumpur supaya mangsanya tak bisa keluar dari kawasan yang telah mereka buat. Ketika perangkap tersebut berhasil mereka lakukan, ikan yang terperangkap di dalamnya akan terdesak, lalu melompat keluar. Dan saat itu, barulah lumba-lumba hidung botol akan menangkap dan memangsanya. Kalau kalian suka dengan videonya, klik tombol like-nya ya. Dan share videonya juga ke sosial media kalian.
supaya teman kalian juga pada tahu. Kalau kalian suka dengan konten-konten dari channel ini, klik tombol subscribe di bawah video ini ya, supaya kalian gak ketinggalan video menarik setiap minggunya dari Top List.